Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini diawali dengan semangat yang hebat dan dengan perasaan yang bahagia. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar pembelajaran kali ini menjadikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Baik, silahkan bacaan Al-Fatihahnya dimulai. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita sama-sama tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah siswa-siswi mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Ma'idah surat ke-58 ayat ke-11 dan Quran Surah Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. Dan tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa-siswi mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Al-Ma'idah surah 55 ayat ke-11 dan Quran Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-33 dengan tartil. Berikut Bu Guru paparkan peta konsep yang akan kita pelajari tentang menuntut ilmu ini. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Di dalam Al-Quran kita akan mempelajari Quran Surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman. Sedangkan hadis di sini ada pembelajaran tentang hukum, niat, keutamaan, balasan yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang selanjutnya kita akan membaca bersama-sama Quran dan hadis yang akan kita pelajari nanti. Yang selanjutnya yaitu kita memahami kandungan Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Dan yang terakhir yaitu bagaimanakah perilaku orang yang telah mempelajari Al-Quran dan hadis tentang bab menuntut ilmu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Bu Guru bacakan dan nanti kalian akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk Quran Surah Ar-Rahman, sama Bu Guru akan membacakan juga, nanti kalian akan mencontohkan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.
Selanjutnya, setelah kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan mempelajari tentang hadis tentang menuntut ilmu. Bu Guru bacakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang selanjutnya tentang keutamaan menuntut ilmu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', rawahul Tirmidzi. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai pulang. Apa saja balasan bagi orang yang berilmu? Sesuai hadis berikut, Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, rawahu Abu Daud. Yang artinya, Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Apa hukum mencari ilmu? Hukumnya yaitu wajib. Sebagaimana kandungan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, yaitu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jadi Allah sudah berjanji akan meninggikan derajat seseorang jika orang tersebut telah beriman, telah berilmu, dan telah beramal soleh. Dan didukung dengan kandungan surah Ar-Rahman ayat ke-33, yang mana Allah memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Maksudnya apa? Kita harus mau belajar sampai kapanpun, dimanapun kita harus mau belajar dan bisa berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Sebagaimana pada saat ini yang mana teknologi sangat menunjang dunia pendidikan, sehingga kita dalam pembelajaran, kalian ketika pembelajaran itu akan lebih mudah dengan bantuan, dengan dukungan, dengan dibantunya teknologi, sehingga kegiatan pembelajaran akan mudah kalian pahami. Yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal, otak kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Ini kita dibedakan dengan hewan, kita dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia diberikan akal agar kita bisa berpikir, agar kita mampu dan mau untuk mencari ilmu. Selain penjelasan dari kandungan Al-Quran di atas, maka selanjutnya juga didukung dari kandungan hadis. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itu sudah pasti. Tidak ada keringanan, maka yang namanya manusia wajib untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu di dunia dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan yang lain. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Jadi, dengan kita berilmu, insya Allah dengan ridha Allah kita akan mudah masuk surga. Yang selanjutnya, bagaimana perilaku atau yang mencerminkan isi kandungan surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman dan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi ini adalah dampak bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang sesuai dengan surat Al-Mujadalah, Ar-Rahman dan hadis-hadis yang tadi. Yang pertama yaitu rajin membaca pada waktu luang. Jadi maksudnya bagaimana? Jika ada waktu luang, kita tidak hanya bengong, melamun, dan sebagainya. Tetapi kita membaca, baik itu melalui buku bacaan atau melalui literatur yang ada di internet. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Misal kalian tidak memahami suatu pengetahuan, masih bingung, maka silakan kalian tanyakan kepada orang yang kalian anggap mampu dan kalian anggap tahu. Rajin berlatih. Jadi ketika kalian mengalami suatu kegagalan, jangan lantas kamu rendah diri. Jangan lantas kalian tidak pede. Maka kalian harus rajin-rajin dilatih lagi kemampuan kalian. Berani berpikir kreatif. Jadi tidak hanya monoton saja, lah saya gini aja. Tidak. Akan tetapi kalian harus berani berpikir yang lebih kreatif lagi. Yang terakhir, salah satu kunci penguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Karena yang namanya manusia itu adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu ketika kalian mendapat pelajaran, jangan dengan bangganya kalian akan mengatakan saya hafal. Jangan. Maka alangkah baiknya jika kalian juga menghafal dan diiringi dengan dicatat di buku catatan atau di buku tulis, agar ilmu yang kalian dapat semisal mengalami kendala lupa, maka kalian akan mudah kembali untuk mengingat ketika melihat buku catatan. Alhamdulillah pembahasan materi sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi sholat berjamaah. Akhirul kalam, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.